بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku pada pembelajaran 1 dan 2. Nah anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, hewan peliharaan apa yang kalian miliki di rumah? Misalnya kalian memelihara kucing, kelinci, ikan, burung, dan lain sebagainya. Ahmad memelihara beberapa hewan peliharaan di rumahnya. Ada ikan, kucing, dan burung. Rasti dan teman-temannya hari ini bermain ke rumah Ahmad. Rupanya Ahmad sedang memberi makan ikan-ikan peliharaannya. Ada ikan emas dan ikan nila. Rasti dan teman-temannya bergantian memberi makan ikan-ikan itu. Mereka sangat senang. Nah, anak-anak, hewan apa saja yang ada di sekitar kalian? Dan apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti Ahmad? Anak-anak, sekarang coba lihat di pembelajaran 1 di halaman 3 ya. Kita akan membaca teks dengan tulisan tegak bersambung. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat atau kalian pernah menulis dengan tulisan tegak bersambung? Nah, sekarang kita akan membaca teks dengan tulisan tegak bersambung. Tahukah kamu apa yang dilakukan Ahmad dan teman-temannya di rumah kakek dan nenek? Ayo membaca teks di bawah ini. Rumah kakek Wirya sangat luas. Ahmad dan teman-temannya senang berlibur di rumah kakek Wirya. Kakek Wirya mengajak Ahmad, Wayan, dan Togar ke kandang. Di sana ada hewan ternak yang sudah menunggu waktu makan. Ada kambing, kelinci, dan ayam. Kakek Wirya juga memelihara ikan lele di empang. Ahmad, Wayan, dan Togar senang memberi makan binatang ternak itu. Rasti, Melani, dan Ana ikut nenek ke kebun. Nenek ingin memetik sayur-sayuran untuk dimasak. Nenek memetik daun singkong untuk dimasak gulai. Nenek juga memetik cabai untuk bumbu gulai. Kelapa untuk santan sudah dipetik kakek kemarin. Sungguh menyenangkan tinggal di desa. Semua kebutuhan untuk memasak bisa ditanam di halaman sekitar. Nah, jadi anak-anak itu merupakan contoh teks mengenai hewan di sekitar yang ditulis menggunakan tulisan tegak bersambung. Nah, selanjutnya di halaman 7 kita akan mengenal alat ukur. Nenek mengajak anak-anak ke pasar. Kebetulan hari ini hari pasar desa. Pada hari pasar, suasana pasar ramai. Orang dari desa datang ke pasar membawa dagangan untuk dijual. Nah, coba lihat ya gambar 1.3 ini suasana pasar desa. Nek, kenapa kalau beli tahu dan tempe tidak ditimbang? Tanya Ana. Karena tahu dan tempe dijual satuan.
Yang dijual dengan timbangan apa saja, Nek? Tanya Rasti. Misalnya beras, telur, daging, ubi, ketela, dan masih banyak lagi. Nek, ajari kami menimbang benda ya, Nek, kata Melani. Boleh, di rumah ada timbangan. Kalian nanti bisa belajar di rumah. Asyik, anak-anak bersorak kegirangan. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar berikut. Kita akan memasangkan benda dengan timbangan yang sesuai. Nah, sekarang ayo kita pasangkan ya. Yang pertama ini ada gambar telur. Nah, telur ini sesuai dengan timbangan yang mana, anak-anak? Apa timbangan yang pertama, ataukah yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kelima? Ya, jadi timbangan yang sesuai untuk menimbang telur adalah timbangan pada gambar yang pertama. Nah, selain untuk menimbang telur, biasanya di pasar orang-orang menggunakan timbangan ini atau penjual menggunakan timbangan ini untuk menimbang gula, tepung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada gambar anak bayi. Nah, timbangan yang sesuai untuk anak bayi ini timbangan yang seperti apa, anak-anak? Iya, jadi timbangan yang sesuai dengan timbangan anak bayi ini timbangan pada gambar yang keempat. Kemudian yang ketiga ini ada gambar ubi di dalam karung. Nah, anak-anak, jadi gambar yang sesuai atau gambar timbangan yang sesuai pada gambar nomor 3 ini yang mana, anak-anak? Iya, jadi timbangan yang cocok ini adalah timbangan pada gambar nomor 3, yaitu timbangan lantai. Karena ini timbangan untuk barang-barang yang memiliki massa yang berat. Nah, kemudian yang keempat ini ada gambar cincin emas. Nah, anak-anak, yang mana yang sesuai anak-anak timbangannya? Iya, jadi yang sesuai adalah gambar timbangan yang nomor 5, yaitu timbangan neraca. Kemudian yang terakhir, ada gambar anak-anak. Nah, timbangan yang sesuai yang mana, anak-anak? Iya, jadi timbangan yang sesuai adalah timbangan yang kedua. Menimbang berat benda. Siapkan timbangan untuk belajar menimbang berat benda. Untuk mengukur benda, kamu harus tahu istilah-istilah yang berkaitan dengan berat. Coba cari tahu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa kepanjangan kg? Nah, apa kepanjangan kg, anak-anak? Jadi kepanjangan kg adalah kilogram. Kemudian, apa kepanjangan dari G? Jadi kepanjangan dari G adalah gram. Nah, selanjutnya 1 kilo sama dengan berapa ons? Nah, jadi anak-anak 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Coba perhatikan ya, tangga satuan massa berikut. Kalau turun 1 tingkat berarti dikalikan dengan 10. Berarti kilogram ke ons ini turun 1 tingkat. Berarti 1 kilo sama dengan 10 ons. Kemudian 1 ons sama dengan berapa gram? Nah, berarti kita lihat lagi ya tangga satuan massa. Ons ke gram ini turun berapa tangga? Coba kita lihat ya. Dari ons ke gram berarti turun 2 kali, berarti 10 kita kalikan 10 sama dengan 100. Kemudian yang terakhir 1 kilo sama dengan berapa gram? Nah, coba kita lihat lagi ya tangga satuan massa. Nah, 1 kilo ke gram berarti 1, 2, 3. Nah, berarti 3 kali turun tangga, berarti 10 dikalikan 10, 100. Kemudian 100 dikalikan 10 sama dengan 1000. Jadi seperti itu ya anak-anak cara mengetahui satuan massa. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran 2, kita akan membaca mengenai cerita tentang hewan. Kakek Wirya memanggil anak-anak. Anak-anak, coba kemari. Ahmad dan teman-temannya menemui nenek di kandang. Mereka terkejut, tapi juga gembira. Salah satu kelinci kakek melahirkan. Berapa jumlah anaknya, Kek? Tanya Wayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, jawab kakek. Nah, sekarang coba lihat gambar 1.4 ini, gambar anak-anak melihat seekor kelinci yang melahirkan. Selanjutnya kita baca ceritanya ya.
Kelinci kakek Wirya melahirkan 6 ekor anak. Mereka lucu-lucu sekali. Bulunya berwarna-warni, hitam, putih, coklat, dan belang. Aku ingin menggendong anak-anak kelinci itu, tetapi kakek Wirya melarangku. Jangan Ahmad, anak kelinci itu masih terlalu kecil. Tulangnya masih belum kuat, kata kakek. Selanjutnya di halaman 13 kita akan membaca mengenai tata tertib. Nah anak-anak, jadi tata tertib ini sangat penting ya di dalam hidup kita. Nah tata tertib ini apa anak-anak? Ya tata tertib ini berupa peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Nah tujuannya ini apa anak-anak? Tujuannya agar kita menjadi disiplin. Ahmad dan teman-temannya merasa senang setelah berlibur di rumah kakek Wirya. Di rumah kakek, Ahmad belajar tentang tata tertib. Salah satunya adalah tertib dalam merawat binatang dan tumbuhan. Setiap hari, Ahmad dan teman-temannya harus memberi makan binatang ternak. Selain itu juga menyiram tanaman agar tidak mati. Masih banyak tata tertib lainnya yang dipelajari Ahmad di rumah kakek. Nah, jadi anak-anak, selain tata tertib di rumah, kita juga biasa belajar tata tertib di sekolah, di jalan, atau dimanapun itu. Selanjutnya, sekarang kita akan melakukan gerak berjalan di halaman 15. Di sekolah ada kegiatan olahraga. Semua murid wajib mengikuti kegiatan olahraga. Mengikuti kegiatan di sekolah merupakan salah satu tata tertib. Nah, coba lihat ya gambar 1.7 ini, gambar pemanasan sebelum berolahraga. Pukul 7 tepat, anak-anak sudah berkumpul di lapangan. Pak Hasan sudah siap memimpin pemanasan. Anak-anak melakukan pemanasan dengan tertib. Pemanasan dilakukan untuk menghindari cedera. Setelah melakukan pemanasan, ayo berolahraga dengan semangat. Kalian akan olahraga berjalan dengan variasi maju mundur, kanan kiri. Dengarkan petunjuk guru dengan seksama. Nah, anak-anak sekarang coba lihat gambar 1.8 di halaman 16 ini adalah gambar olahraga berjalan dengan berbagai variasi. Nah, yang pertama ini ada gambar berjalan dengan variasi maju, kemudian yang kedua ada gambar berjalan dengan variasi mundur, kemudian ada gambar berjalan dengan variasi ke kanan, dan ada gambar berjalan dengan variasi ke kiri. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.